Halo Lin, Sudah ngopi, Mem? sudah siap? Es kopi hitam, double shot, tanpa Mantap. gula, Wah, tanpa luar pemanis. Double shot tanpa gula, luar biasa pahitnya. Oh, mantap. Mantap ya. Membuka hari dengan kopi itu memang membuat semangat sepanjang hari, Mem. Setuju ya, Mem? Setuju banget, setuju banget. Tapi aku lihat Mem tuh memang suka sekali minum kopi. Mhm. Kenapa, Mem? Em, Setiap kali aku minum kopi, itu pasti akan mengingatkan aku sama sesuatu. Mengingatkan sesuatu. Apa yang diingat, Mem? Kalau aku tuh ya, Mem, bicara kopi yang tak ingat ya petani kopi. Mhm. Tanam mulai dari benih, tanam kopi itu dia tumbuh. Wah, yang ku ingat itu pemandangan ketika para petani kopi itu manen tuh, Mem. Wah, itu paling aku suka. Saat berbunga juga suka tuh, Harum karena banget, harum banget. Kemudian bijinya mulai tumbuh. Wah, terus musim panen itu pemandangannya kan bagus banget, Mem, Betul. di seputaran Bawen tuh. Mhm. Yang tak ingat itu sih, Mem, sampai dia kemudian diolah jadi biji kopi, diolah jadi kopi yang kita nikmati ini. Nah, kalau Mem, apa yang diingat? Nyambung banget sebenarnya Lin sama yang tadi kamu bilang. Cuman belakangan ini justru tiap kali aku minum kopi, aku ingetnya sama akuntansi. Lah, kok bisa, Mem? Minum kopi ingatnya sama akuntansi? Kenapa itu, Mem? Soalnya perjalanan kopi, hal ini kan tadi cerita ya, Iya. perjalanan kopi, mulai dari benih sampai dengan dipanen, terus sampai dengan ke pabrik-pabrik, sampai dengan ke roaster-roaster, ke kafe-kafe, ukuran yang besar, yang kecil. Perjalanan sepanjang itu diikuti oleh apa yang terjadi di akuntansi loh, Lin. Oh gitu. Hmm. Kenapa kok akuntansi gitu loh, Mem? Nah, ini nih. Akuntansi itu bisa kita katakan sebagai bahasa bisnis. Akuntansi sebagai bahasa, Mem. Mhm. Bahasa bisnis nih ya. Iya. Bukan bahasa Inggris, Kan. bahasa Korea Apalagi. Bukan ya, bahasa bisnis. Kok bisa? Akuntansi kok bisa sebagai bahasa bisnis? Oke. Balik ke kopi ya, Lin Iya, ya. Ada petani, ada yang pembeli, ada pabrik, ada roaster, ada kita nih konsumen ya, kita konsumen. Nah, ketika itu berjalan, kita ketemu orang yang dari berbagai macam tempat. Ya, contohnya begini. Sekarang kopi kan dari mana-mana ya. Yang ngetop kopi dari Ethiopia, kopi dari Brazil, bahkan kopi Indonesia aja kan kopi Mandailing, kopi dari Toraja, banyak banget. Dan itu orang hunting dari mana-mana, Lin, dengan bahasa yang berbeda-beda. Mereka ketemu di satu bahasa, yaitu bahasa bisnis. tadi. Oh, oke. Karena kan mereka sedang berbisnis, bahasa yang nyambung lah istilahnya antara mereka, bahasa bisnis. Itu yang bisa dipahami gitu ya, Mem. Kalau pakai bahasa yang lain nih rooming nih ya. Rooming gitu kan, zong dulu gitu kan gitu ya, nggak Iya. ngerti gitu. Oh gitu. Ini mulainya dari mana dia bisa menjadi kemudian bahasa bisnis, Mem? Akuntansi ini. Oh, ini beneran nih, ingin tahu. Kepo, Mem. Pengen tahu. Panjang banget loh ceritanya. Oh, panjang banget ya. Tapi kayaknya menarik, Mem. Oh, Nah, oke. ceritain dong, Mem. Gini Lin, sebetulnya akar utamanya kan awalnya dari bisnis. Ya. Bisnis, usaha. Kalau kita lihat sejarah kita sebagai umat manusia, ini sejarahnya umat manusia ya, Oke. bukan cuma akuntansi aja. Sejarah umat manusia itu kan kita dari mulai zaman berburu dan meramu. Wah, itu kan. Ini kembali ke sejarah nih, Mem. Prasejarah, berburu dan meramu. Terus kemudian kita mulai tidak lagi nomaden, settle di satu tempat, bertani, gitu kan, mempunyai produk, lalu barter. Nah, kalau akuntansi mau ditarik, bener-bener jauh loh Yin perjalanan kita ya Lin ya, kita Kembali ajak ke masa jalan-jalan lalu ya ini masa ya, Mem. lalu, masa Wah. lalu sekali. Iya. Itu mulai orang mengatakan, oh ini yang namanya akuntansi itu zaman Babylon loh Lin. Zaman Babylon. Tahu nggak Mem? berapa lama yang lalu itu? Wah. Zaman Babylon itu. Ini sudah tahun 2020 loh, Mem. Nah, Zaman Babylon ini berarti itu kan
ribuan Iya, tahun. ribuan yang lalu. Tepatnya sih sekitar 7.000 tahun, tapi sebelum Masehi. 7.000 tahun sebelum Masehi. Wah, ini kita kembali ke masa lalu yang sangat jauh loh, Mem. Sangat jauh. Oke. Cuman bayangkan dari barter yang dulu terjadi 7.000 zaman Mesir, 4.000 tahun yang lalu, itu sampai ke sekarang nyambung dengan yang nanti juga aku akan ajak Lin, corporate reporting. Oh, coba tuh. Dari zaman Babilonia, Mm-mm. bicara corporate reporting, Mm-mm. perjalanannya jauh sekali nih, Mem. Ini kita di tahun 2020 loh, Mem. Betul. Ini kalau kita apa ya intinya itu langsung bawa itu loh, Mem. Dari sana kan tadi ngomong masalah kopi, bahasa bisnis, dibawa Mem nih ke zaman Babilonia. Kan jauh sekali. So apa hubungannya dengan zaman sekarang di 2020? Dan tadi Mem cerita corporate reporting. Itu kan bener ya istilahnya. Berburu, meramu, bertani, kemudian barter, belum sampai ke perdagangan. Oh iya betul juga. Jadi di Mem. di era Babylon itu sudah mulai orang mempunyai produk, menghasilkan sesuatu ya, menghasilkan sesuatu dan mulai mereka melakukan barter. Jadi belum ada uang ya waktu itu ya. Belum ada uang, masih tapi berarti barter. proses bisnis sudah mulai. Sudah ya, Mem? proses bisnis, nah itulah Ya. kata kuncinya. Proses bisnis sudah mulai dengan barter Barter. perdagangan. Dan yang menarik waktu itu adalah mulainya orang cikal bakal akuntansi itu dari garam loh, Lin. Kok bisa, Mem? Nah, garam adalah komoditas yang cukup langka waktu itu. Oh, dan mahal ya berharga ya? Mahal. Oke. Jadi bisa begini, kalau aku tuh punya 1 karung 2 karung garam, mungkin aku bisa tukar garam itu dengan kentang, dengan sayuran gitu ya, dengan komoditas-komoditas yang lain. Sehingga orang mulai begini, oh aku punya garam berapa ya? Menghitung nih ya? Mulai menghitung. Nah, itu mulai di zaman Babylon kita begitu. Itu orang mulai berpikir bahwa ketika aku berbisnis, aku punya apa dan aku akan mendapatkan apa. Nah, ini sudah menghitung, mengukur nih, Mem Itu ya? mengukur. Oke. Nah, sejarah terus berjalan di masa Egyptian. Jadi budaya Mesir. Ya, Mesir. Maju lagi kita udah mulai ada pencatatan tuh. Tapi masih belum lah kalau misalkan mau dibilang apakah itu akuntansi? Oh, belum. Tetapi itu dari cikal bakal orang sudah mulai mencatat. Kalau istilah sekarang beberapa dari kita yang kenal istilah pembukuan. Bukan. Ada buku. Terus berjalan lagi di masa Romawi, itu juga termasuk salah satu masa kebesaran gitu ya, karena kan tahu sendiri ya zaman Romawi itu menjajah kemana-mana dan pencatatan mereka itu sangat bagus. Mereka sudah mulai mencatat ini. Kembali lagi ke yang awal, aku punya apa nih? Di gudang ada berapa nih? Gitu kan. Benih ada berapa nih gitu ya. Persediaan makanan ada berapa nih? Mereka sudah mulai mencatat. Sudah mulai pencatatan, sudah mulai dilakukan. Sampai kemudian, nah kalau ditanya kan, kalau begitu akuntansi itu mulai dari mana? Iya, itu loh memang yang pengen tahu. Di titik mana kan sebetulnya? Iya, di titik mana nih? Kita mulai kita mengenal. kan bahasa bisnisnya udah dari awal Udah dari tuh. awal, ya. Tapi di Ternyata titik dari mana itu kita menyatakan oh itu ya yang namanya akuntansi. Mungkin kalian pernah dengar nih ada yang namanya ini nih Luca Pacioli, pernah dengar nggak, Lin? Nggak asing sih, Mem. Aha. Ini ini kan ya. Siapa coba? Matematikawan tuh loh, Mem. Ahli aritmetika. Iya kan, Mem? Nah, terus nyambungnya sama akuntansi apa coba? Iya juga ya. Nah, lucu loh Apa itu nih, Mem? sebenarnya. Nah, kan kita sekarang tahu ya. Justru bukan dari ini ya. Kok dari orang yang belajar matematika ini kemudian dia jadi apa ya? Keluar jadi itu kita bilang cikal sebagai bakalnya akuntansi. Jadi Luca Pacioli itu seorang pastor, ahli matematika, mathematician gitu. Mathematician. Ahli matematika dan yang dia dalami adalah aritmetika. Kalau zaman saya sekolah dulu ya, ini udah ada lama juga. Aritmetika itu kan ilmu hitung. Iya, Menghitung. Nah, terus kenapa kita mengatakan bahwa Luca Pacioli adalah awal cikal bakal akuntansi yang dari awal udah jadi bahasa bisnis ya, kita sedang berbicara bahasa bisnis. Karena Luca Pacioli itu yang memulai double bookkeeping.
pencatatan berpasangan itu Mem. Heeh. Pembukuan itu. Mm-mm. Oh, dari situ. Justru dari Luca Pacioli itu ya. Ha-ha. Nah, yang menarik adalah kok kenapa muncul double bookkeeping itu, Lin? Kenapa itu? harus dua? Karena kan sebelumnya mereka hanya punya barang ini, Iya, punya barang dicatat, itu, gitu dicatat, ya. kemudian ya, oh dijual ke sana, dicatat, dijual ke sini, dicatat. Nah, Luca Pacioli ini mengatakan begini, kalau aku punya sesuatu, berarti bisa jadi aku juga berhutang sesuatu. Oh, gitu. Toh, kalau kamu punya sesuatu, berarti ada kemungkinan kamu juga utang dong sama aku. Wah, ini berarti mengingatkanku pada yang sering ditemui di akuntansi nih Mem. Aha. Antara debit sama kredit. Debit kredit. Nggak bisa ya, kalau orang bilang akuntansi pasti ingatnya debit kredit, debit kenapa kredit. itu? Soalnya selalu gitu Mem. Kenapa itu? Memang begitu ya? Itu yang memunculkan Luca Pacioli. Makanya sering kan Luca Pacioli itu disebut sebagai bapak akuntansi. Walaupun aku yakin ketika dia mencetuskan ide itu Dia nggak mengatakan bahwa itu adalah aku adalah bapak akuntansi, bahwa itu adalah akuntansi. Tapi ide debit kredit itu memang dimulai di situ. Istilah yang dipakai sebetulnya debeo credo. Debeo credo. Jadi seperti yang tadi aku bilang, debeo itu ini punyaku, credo itu punyamu. Jadi sama seperti aku punya uang, katakanlah ya zaman dulu ya uang 10 koin. Tapi aku juga punya utang sama kamu 5 koin. Jadi sebetulnya ketika mereka berbisnis, mereka mulai memikirkan gitu loh. Ketika melihat proses bisnis itu tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi. Jadi dari sisi aku punya ini, aku punya itu. Tetapi juga berpikir aku punya sesuatu itu tidak semuanya milikku. Ada juga milik orang lain yang melekat di milikku. Debit kredit. Kalau simpelnya sih sebenarnya ya Lin ya, debit kredit itu kayak belok kanan sama belok kiri itu loh. Gitu ya, dua sisi itu. Belok kanan belok kiri. Ya kayak kita lah di dunia ini ya. Ada siang, ada malam gitu kan, ada langit, ada bumi. Kalau uang itu ya, mata uang kan selalu ada di sisi satu sisi gambar, satu sisi gambar orang. Karena satunya sisi angka gitu. Kalau cuma sebelah kan nggak mungkin. Berarti akuntansi ini memang merefleksikan hidup sekali ya Mem. Karena betul. Dua sisi kan hidup selalu begitu nih ternyata ya. Ya dua betul banget Lin. Menarik sekali ya Mem ternyata ya. Melihat soalnya saya ya akuntansi gitu aja. Dengernya mungkin teman-teman yang lain ya akuntansi ya sekedar debit, kredit, menghitung. Nggak tahu nih kalau ternyata prosesnya dari bahasa bisnis yang dimulai dari zaman Babilonia itu gitu. Ini ya, tadi kita masih berbicara Luca Pacioli. Itu abad ke-15 Lin, jadi sekitar 1470 sekian. Masih jauh loh dari kita loh 2020. Iya, masih jauh nih Mem. Masih jauh. Diantar dong Mem yang agak kesini gitu Mem. Itu bagaimana itu Mem? Jadi kita lihat perkembangan berarti ya Lin ya. Iya perkembangannya sampai bisa dari zaman itu kan. Luca Pacioli itu di Itali. Tetapi perkembangan akuntansi yang paling pesat itu ada di Amerika. Nanti dari Amerika ke Eropa. Di Eropa, nanti nyampe juga ke kita Lin. Loh ini berarti dari Itali ke Amerika, balik ke Eropa. Nah, gimana ceritanya kan gimana gitu? Ceritanya? Sebetulnya karena Amerika tuh memang perkembangan bisnis di sana luar biasa, Lin. Luar biasa sekali. Jadi seperti kita tahu lah, ya sekilas sedikit. Amerika kan sebenarnya koloni Inggris ya, gitu kan. Banyak sekali orang dari Eropa kemudian ke Amerika, dan karena sebegitu luasnya negara ini, perkembangan bisnis juga bergerak sangat luar biasa. Pesat sekali. Seperti tadi, bahasa yang dipakai mereka di dalam berbisnis adalah bahasa bisnis, dan perkembangan akuntansi pun mulai dari situ. Nah, terus gini, ada satu titik momen penting di sejarah bisnis Amerika yang mendorong perkembangan akuntansi menjadi sangat luar biasa, seperti sekarang. Orang mengenal ini dengan istilah gini, the Great Depression. Udah depresi, great gitu ya. Jadi udah depresi tapi heboh banget gitu ya. Itu tahun 1929, Lin. Jadi
pasar modal Amerika ya, New York Stock Exchange itu sudah mulai ada pada waktu itu, dan mereka pasar modal itu crash. Crash terjadi karena apa? Laporan, jadi informasi yang disajikan perusahaan-perusahaan yang ada di New York Stock Exchange itu tidak bisa dipercaya karena banyak manipulasi lah istilahnya waktu itu. Mulai di tahun, jadi habis 29 tuh The Great Depression, tahun 1930 mereka mulai, kita kayaknya harus punya yang namanya akuntansi, bener-beneran akuntansi, standar akuntansi. Mereka sudah punya yang namanya ini, Asosiasi Profesi Akuntan, jadi ICPA itu ya, sudah ada di sana. Sudah ada di sana di taman itu ya? Nah, sudah ada, dan mereka kemudian mulai mengembangkan Financial Accounting Standard, standar akuntansi keuangan. Yang tadinya kita mulai dari awalnya agak bebas-bebas gitu ya, bikin laporan, aku mau menyampaikan begini begitu, mereka mulai menstandarisasi itu tahun 30. Nah, kalau di sana tahun 30, terus gimana dengan kita? Iya, Mem. Kita masih dalam masa penjajahan. Nah, itu dia. Sampai ke negara kita ini bagaimana ini, Mem? Nah semakin kepo loh. Nah, ini yang lucunya ada. Tadi kan bilang ya, dari Eropa ke Amerika. Amerika balik Eropa. Nah, ini masa koloni nih, penjajahan. Jadi memang ada pengaruh juga perkembangan akuntansi di Indonesia itu karena masa koloni pada waktu itu. Jadi di kita itu sejarah mengatakan sekitar tahun 1600-an. Itu zaman apa tuh? Kalau nggak Sriwijaya Majapahit ya. Sriwijaya Majapahit. Gak hafal tuh main keras ya. Sriwijaya terus Majapahit. Ya, itu sebenarnya kita udah mulai mencatat. Cuman sekali lagi belum kita berbicara bahwa itu adalah akuntansi. Lalu datanglah ini Belanda. Nah, zaman-zaman ini kalau buka-buka sejarah gitu ya, belajar sejarah VOC gitu ya, VOC gitu. Oh iya, itu kan waktu itu ada tanam paksa. Nah, VOC udah mulailah mereka. Nah, disitulah kita mulai belajar mengenal apa namanya akuntansi. Pembukuan lah istilahnya, masih pembukuan. Itu tahun ya 1700, 1800. Belum nyambung ya dengan yang di Amerika. Belum nyambung. Amerika sudah maju, tahun 30-an mereka sudah mulai bikin standar. Nah, di Indonesia merdeka kan Lin kita ya. Merdeka. Tuh 1945. Sekarang 2020. Udah 75 tahun. Nah, ketika kita merdeka tahun 50-an kita mulai tuh ada jawatan akuntan waktu itu. Di tahun itu ya, memang itu sudah mulai ada. Muda, tapi sudah ada ya. IAI, Ikatan Akuntan Indonesia itu 1957 Lin. Sudah mulai ada. Tapi kita belum punya standar waktu itu. Kita bukan, ya bahkan istilahnya pun bukan standar. Nah, Amerika udah mulai nih. Kita mulai menghadapkan gitu ya. Jadi kita menghadapkan perkembangan kita di dalam mencatat bisnis madepnya ke Amerika gitu ya. Berarti ke timur tuh udah madep ke Amerika. Itu kita tahun 70-an tuh udah mulai Lin. Tahun 70-an, tahun 73. Ini saya inget gitu ya Lin ya, 73, 72, 74 karena saya lahirnya tahun 72 Lin. Jadi nyambung inget terus gitu ya. Inget terus. Oh iya, pertama kali standar akuntansi istilahnya waktu itu prinsip. Prinsip. Itu tahun 70-an kita udah punya prinsip dan kita melihat ke Amerika. Gitu. Perjalanan emang panjang banget Lin. Wah iya Mem ya, ternyata tidak tiba-tiba kita ada kan, mesti ada ya perjalanannya. Wah, tapi pengen lebih tahu lagi tuh Mem. Sampai ke sini-sininya. Tadi sampai mana tuh? Tahun 70-an ya, tahun 70-an. Momentum terbesar di dalam perkembangan akuntansi di Indonesia kalau kita berbicara tentang praktek kita gitu ya, terstandarisasi itu tahun 84 Lin. 84. Kamu udah lahir belum tahun 84? Masih kecil Mem. Kecil. 3 tahun. Masih SD. Aku masih SD. Mem 84. Ya, aku masih balita. Nah, 84 itu pertama kali Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan prinsip akuntansi Indonesia. Sudah ada prinsip akuntansi Indonesia, PAI kita istilahnya. Jadi waktu aku pertama kali belajar akuntansi, kamu tahu nggak Lin, aku belajar akuntansi udah berapa lama Lin? Berapa lama nih Mem? Kira-kira Lin? Kira-kira 10 tahun?
Tampak muda soalnya. 20? Belum ya? Bah. 30? Betul. 30 tahun, Mem. 30 tahun. 30 tahun belajar 30 akuntansi. tahun, betul. Itu lama banget loh, Mem. Lama banget. Itu Singkat kata gini, Lin. Tahun 84 PAI pertama kali. Tahun 90 itu pertama kali aku belajar akuntansi. Mulai kuliah belajar akuntansi. Kita masih pakai PAI. Ya, prinsip akuntansi Indonesia. Mazhabnya masih ke Amerika. Lalu di Amerika mereka mengubah pola standar menjadi Statement of Financial Accounting Standard, SFAS. Nah, karena mazhab kita ke sana, kita pun berusaha untuk mengikuti. Jadi tahun berapa ya? Awal 90-an, 94 itu mulailah dari prinsip akuntansi Indonesia kita ubah dia menjadi standar akuntansi keuangan. Tapi momentum yang paling besar tahun 95. Itu udah ada baru dari buku PAI gitu ya, yang bukunya kecil segini-gini tuh kita menjadi standar akuntansi keuangan sampai sekarang. Jadi ini tuh proses sampai ada SAK itu ya, Mem ya. SAK tahun 95. Tapi kok 30 tahun, Mem, artinya berarti mengalami banyak perubahan itu ya. Maksudnya Mem jadi merasakan gitu loh ya. Dari yang aturan-aturan jadul-jadul gitu sampai yang gitu sekarang. Ya. Karena 30 tahun itu lihat kopi pun aku ngelihatnya akuntansi. Begitu lihat kopi langsung akuntansi, lihat buku akuntansi, lihat pulpen ini akuntansi, bisnis 30 tahun. Oke, gitu. paham. Tapi Mem, tetap masih penasaran tuh, Mem. Karena kan kemudian banyak perubahan, perjalanannya seperti apa, sampai itu tadi loh, Mem, Artu kan sempat menyatakan corporate reporting. Boleh nggak, Mem? Pengen tahu lagi nih. Nah, tadi mundur dikit, kita dari standar akuntansi keuangan ya, SAK, PSAK tahun 2000-an. Karena tahun 70 itu mulai ada pergeseran dari Amerikaan gitu ya ke Eropaan gitu. Iya. Bolak-balik itu Amerika Eropa. Ini ke Eropaan. Mereka sudah ada International Accounting Standard Board. Dan Indonesia mengatakan kita adalah bagian dari dunia. Mulai 2006 kita berubah mazhab dari madhab ke timur, madhab ke barat. Ke Eropa. Nah, itu dimulailah gitu ya. Kita mengikuti International Accounting Standard, International Financial Reporting Standard (IFRS) itu mulai tahun 2008. Ini jadi menjawab tadi, kenapa dari Eropa balik Amerika, balik lagi ke Eropa, balik lagi gitu. Mem, sebenarnya masih banyak sih yang aku pengen tahu, Mem. Tapi kita ngopi dulu lagi, Mem. Oke, ngopi dulu. Oke. Nanti lanjut lagi ya. Nanti lanjut lagi. Sip. Oke, Lin. Masih mau jawab ini ya, Mem ya, rasa penasaran saya ya, Mem. Pasti. Oke, Mem. Oke.